Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari simbol dan tanda. Simbol dan tanda itu memiliki makna dan tidak bisa dilepaskan dari apa yang disimbolkan dan ditandakan. Macam-macam bentuknya. Ada tanda rambu-rambu lalu lintas, ada tanda-tanda atau simbol-simbol lambang-lambang yang memiliki makna dan sebagainya. Bahkan tubuh kita ini pun mengungkapkan simbol dan tanda. Bagaimana tandanya kalau kita sedang senang, itu ditampakkan dari raut wajah kita. Ketika kita sedang jengkel, marah, maka raut muka kita pun juga berubah. Dan juga tingkah laku apa yang kita lakukan pun juga memiliki makna dan tandanya masing-masing. Dan tanda kehadiran Tuhan itu juga dinyatakan dalam setiap hidup kita melalui pengalaman, peristiwa, juga alam yang luar biasa. Kita bisa menyadari kehadiran keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana perjalanan umat Israel di padang gurun. Mereka menjumpai serangan ular-ular tedung yang membuat mereka, di antara mereka mati binasa. Lalu bagaimana penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan? Musa diminta membuat patung ular tembaga yang ditaruh di tiang, dan setiap orang yang melihat ular tembaga ini, ketika ia dipagut ular, maka dia akan sembuh dan tidak mati. Maka tidak heran kalau kemudian ini dipakai menjadi lambang apotik. Lambang apotik itu kan ada tiang, ada piala, gelas itu, lalu ada ular, atau juga tenaga medis juga dilambangkan dengan ini. Yesus, Tuhan hadir menyelamatkan, ditandakan dengan ular tembaga yang ditaruh di tiang. Dan dalam bacaan Injil, Yesus hadir sebagai tanda kehadiran Allah Bapa. Maka pada saatnya kemudian ketika ia disalibkan, itulah hadir keselamatan bagi kita manusia. Sebagaimana ular tembaga yang ditinggalkan, siapapun yang melihat
akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan. Ular sebagai binatang berbisa yang mematikan itu diubah menjadi tanda kehidupan oleh Musa, sebagaimana disabdakan Tuhan kepadanya. Salib itu juga lambang, awalnya sebagai lambang hukuman dan kematian, diubah dengan Yesus yang disalib menjadi lambang pengampunan dan kehidupan. Maka kehadiran Yesus yang disalib nantinya bukan hanya sekedar lambang, tetapi ia sendiri hadir membawa keselamatan, kehidupan bagi kita umatnya. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan dikala kita lemah dan rapuh, ketika kita jatuh dalam dosa, pandanglah salib, sang sumber kehidupan dan pengampunan bagi kita, dan mari kita membangun pertobatan untuk membenahi hidup supaya akhirnya kita layak mendapatkan keselamatan, kehidupan sejati yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,